Kami dari kelas 11 BKM 1 yang beranggotakan dari 5 anggota akan menjelaskan tentang cara mengoperasikan Mayap perusahaan jasa. Simak videonya ya. Mayap Accounting adalah aplikasi akuntansi yang populer saat ini. Mayap Accounting memfokuskan pada perusahaan jasa dan dagang. Di samping jenis perusahaan yang lain pun bisa juga diterapkan. Paling cocok, aplikasi ini diterapkan pada perusahaan menengah ke bawah. Untuk perusahaan besar rasanya tidak memadai, karena biasanya perusahaan besar jumlah transaksinya sangat kompleks, sehingga biasanya mempunyai program yang dirancang sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan software ini. Yang pertama, mempunyai tampilan yang user-friendly, karena transaksinya bersifat sederhana dan berupa gambar-gambar, sehingga untuk pemula pun akan sangat mudah untuk memahaminya. Yang kedua, mempunyai kemampuan ekspor data ke program Excel, sehingga laporannya bisa juga dicetak di program Excel. Yang ketiga, dapat diterapkan untuk 105 jenis perusahaan yang disediakan. Dan yang terakhir, mempunyai laporan keuangan yang sangat banyak, termasuk setting pajak serta menampilkan analisa dalam bentuk grafik. Mayap ini berjalan di bawah sistem operasi Windows, dan sebaiknya Windows yang lebih tinggi, seperti Vista, Expo, dan lain-lain. Setelah diinstal di komputer, maka jalankan software aplikasi Mayap. Penjelasan dari gambar di atas sebagai berikut. Open berfungsi untuk membuka file yang sudah dibuat sebelumnya. Create digunakan untuk merancang file yang baru. Explore digunakan untuk membuat file dengan menggunakan contoh perusahaan yang disediakan oleh program. What's New untuk melihat atau mencari informasi yang baru seputar program Mayap. Dan yang terakhir Exit, berguna untuk keluar dari program Mayap. Pada awal kita buka program Mayap, maka akan diperlihatkan sebuah tampilan dengan beberapa pilihan yang disediakan. Untuk selanjutnya, kita akan membuat file untuk perusahaan baru. Langkah-langkahnya, yang pertama, pilih Create, kemudian akan tampil gambar sebagai berikut. Yang kedua, klik Next, karena itu adalah informasi awal program Mayap. Langkah berikutnya adalah isi data perusahaan, termasuk nama perusahaan, alamat, nomor telepon, fax, dan email, lalu klik Next. Langkah berikutnya adalah setting periode akuntansi. Untuk setting di atas, pastikan settingan tahun benar dan settingan bulan juga harus tepat, yaitu diakhiri bulan Desember pada last month of financial atau bulan akhir periode akuntansi, serta bulan Januari pada conversion month atau bulan awal periode akuntansi. Langkah selanjutnya yaitu klik Next. Maka akan tampil informasi yang telah diset tadi. Pada tahap ini cukup klik Next saja. Pada langkah selanjutnya, diperlihatkan 3 pilihan untuk memilih perkiraan. Pilihan pertama, bila menggunakan perkiraan dari program Mayap. Pilihan kedua, bila ingin mengimpor perkiraan dari perusahaan lain atau file lain. Pilihan ketiga, bila ingin membuat sendiri perkiraan tersebut. Anda boleh memilih apa saja, karena nantinya akan Anda set juga perkiraannya. Standarnya, pilih saja nomor 1, lalu klik Next. Kemudian, isikan jenis perusahaan Anda dan tipe bisnis dari perusahaan tersebut. Ini pun boleh Anda abaikan, lalu klik saja Next. Pada langkah berikutnya, tentukan tempat penyimpanan file Anda. Setelah itu, silahkan klik Next, maka tampil proses dari settingan awal file Anda. Kemudian, pada pilihan terakhir, pilih Command Center. Setelah Anda klik Command Center, maka akan muncul tampilan awal file Anda seperti gambar di bawah ini. Setelah Anda setting pada awal membuat data atau file program Mayap, maka untuk selanjutnya kita akan mengenal beberapa perintah awal tampilan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar di atas diperlihatkan beberapa gambar yang merupakan perintah secara cepat, atau bisa juga menggunakan perintah lain, yaitu yang terdapat pada bagian atas dari program Mayap. Kita akan jelaskan beberapa perintah pada gambar di atas. Yang pertama, account, digunakan untuk membuat daftar perkiraan dan melakukan jurnal umum. Yang kedua, banking, digunakan untuk mencatat perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank, selain membeli maupun menjual barang dagang. Yang ketiga, sales,
untuk mencatat penjualan barang, termasuk penerimaan piutang dan segala yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Yang keempat, Teams Billing, untuk mencatat dan mengatur waktu yang diset secara otomatis untuk pembayaran baik untuk klien maupun aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan waktu. Yang kelima, Purchase, untuk mencatat pembelian barang, termasuk membayar utang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembelian barang tersebut. Yang keenam, Payroll, untuk mencatat tentang gaji, upah, pajak, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pegawai atau karyawan. Yang ketujuh, Inventory, untuk mencatat persediaan barang dagang khususnya perusahaan dagang. Dan yang terakhir, Cart File, untuk mencatat dan mengatur secara permanen data-data pelanggan, pemasok, pegawai, dan hubungannya dengan pihak lain. Sekian penjelasan dari kami, jangan lupa like dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.